Nah, lanjut nomor 8 ya. Di sini ada 3 pangkat X plus 5 pangkat Y itu sama dengan 18. Nah, kita misalkan dulu. Misal 3 pangkat X itu A, 5 pangkat Y itu B. Jadinya A plus B itu sama dengan 18. Nah, bisa kita ubah B sama dengan atau A sama dengan, bebas. Sini B sama dengan itu berarti 18 min A. Nah, di sini kan yang ditanya 3 pangkat X kali 5 pangkat Y. Berarti A kali B itu sama dengan 0 ya. Berarti A kali B-nya kita ubah jadi 18 min A sama dengan 0. Ini kita kali berarti 18A. A kali min A berarti min A kuadrat sama dengan 0. Nah, kan yang ditanya nilai maksimum, ini ketinggalan. Nilai maksimum dari 3 pangkat X kali 5 pangkat Y. Kalau nilai maksimum itu syaratnya turunannya itu sama dengan 0. Berarti kita turunin dulu. Diturunkan, berarti kalau diturunkan jadinya 18 min 2A sama dengan 0. Nah, disitu kita bisa nyari nilai A-nya. Nilai A-nya itu 2A sama dengan 18. Berarti A-nya 18 bagi 2 itu 9. Nah, di sini A-nya udah ketemu, berarti kita bisa nyari B. Disubstitusi 18 min 9, berarti B-nya juga 9 juga. Nah, yang ditanya 3 pangkat X dikali 5 pangkat Y. Di sini kan udah kita misalkan ya. A kali B berarti 9 kali 9 hasilnya 81. Jadi jawabannya 81. Nah, lanjut nomor 9. Di sini diketahui SX min Y sama dengan 0, atau bisa kita ubah jadi XX itu sama dengan Y ya. Adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran 3. Berarti kita gambar dulu koordinatnya di kuadran ketiga. Berarti di sini ya. Nih pusatnya lingkarannya ada di kuadran ketiga. Nah, berjarak 1 satuan ke sumbu X. Berarti di sini titik pusat berjarak 1 satuan ke sumbu X. Berarti jari-jarinya tuh 1 karena berjarak 1 satuan. Nah, jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya garis X sama dengan min 2. Jadi di sini ada garis X sama dengan min 2. Nih, di sini min 2. Nah, terus di sini ada garis singgung. Singgungnya itu SX sama dengan Y ya. Kalau digambarin kurang lebih kayak gini. Berarti pusatnya itu min 2, kan titik pusatnya di sini ya. Karena berjarak 1, berarti di sini min 1 ya, di sini nih, min 1. Berarti pusatnya itu min 2, min 1 dan jari-jarinya tuh 1. Oke. Nah, yang ditanya nilai 3S. Berarti kita punya pusat min 2, min 1 dengan jari-jarinya 1 menyinggung Y sama dengan SX. Nah, kita punya persamaan kuadrat, persamaan lingkaran, kalau pusatnya melalui A, B, berarti persamaannya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X-nya itu kita tulis saja X min A itu min 2, jadi langsung jadi plus 2 kuadrat plus, nah menyinggung Y nya kan SX ya, jadi SX kita langsung ganti B-nya min 1, sama min, jadi plus 1 kuadrat sama dengan jari-jarinya 1 kuadrat 1 ya, langsung. Nah, X plus 2 dikuadratin tuh hasilnya X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, SX plus 1 dikuadratin itu hasilnya S kuadrat X kuadrat plus 2SX plus 1 sama dengan 1. Nah,
Kita satunya pindah dulu nih. X kuadrat plus 4x plus 4 plus s kuadrat x kuadrat 2 plus 2sx. Jadi kalau satunya pindah jadinya kan 0 ya, ini habis ya, sama dengan 0. Kita kelompokin dulu. Kelompokkan 1 plus s kuadrat x kuadrat plus 4 plus 2s x plus 4 sama dengan 0. Nah, didapat ini A, B, 4C. Nah, karena menyinggung itu syaratnya diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC rumusnya ya. Nah, tinggal dimasukin B kuadrat, berarti 4 plus 2S kuadrat min 4, A-nya 1 plus S kuadrat, C-nya itu 4, sama dengan 0. Nah, 4 plus 2S kuadrat itu kita kuadratin, hasilnya 16 plus 16S plus 4S kuadrat. Nah, min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali S kuadrat, min 4S kuadrat ya, kali 4 sama dengan 0. Nah, ini kita kali dulu. 16 plus 16S plus 4S kuadrat. Nah, min 4 kali 4 itu min 16. Nah, min 4S kuadrat kali 4 berarti min 16S kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan habis nih, 16 kurangi 16. Berarti sisanya tuh 16S, 4S kuadrat min 16S kuadrat. Berarti min 12S kuadrat sama dengan 0. Berarti bisa difaktorin, 4S-nya kita keluarin. Jadi 4 min 3S sama dengan 0. Berarti S-nya tuh 0 atau 3S itu sama dengan 4. Nah, karena yang ditanya 3S berarti udah ketahuan nih. Kalau 3S itu nilainya 4 gitu. Jawabannya berarti yang D. Oke. Lanjut nomor 10. Di sini soalnya, jika kurva Y sama dengan A-2 kali X kuadrat plus akar 3 kali 1 min AX plus A-2 selalu berada di atas sumbu X. Kalau selalu berada di atas sumbu X berarti definit positif. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama itu P-nya lebih besar dari 0. Nah, yang kedua itu diskriminannya lebih kecil dari 0. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC, lebih kecil dari 0. Nah, di soal itu bilangan bulat terkecil A-2 yang memenuhi adalah, berarti bisa dijawab yang pertama. Kita punya A-2 itu kan syarat pertama tuh lebih besar dari 0. Berarti A-nya itu lebih besar dari 2. Nah, 2 kan positif, berarti ini udah memenuhi ya. Nah, yang kedua itu diskriminannya ya, berarti kita tulis dulu nih. Diskriminan kita tulis berarti akar 3 kali 1 min A dikuadratin. Ini kan diskriminan, di sini B, ini A, sini C ya. Jadi ini langsung kita diskriminan B kuadrat, ini akar 3 kali 1 min A dikuadratin, min 4 kali A-nya A-2, C-nya A-2 juga lebih kecil dari 0. Atau bisa kita tulis nih, akar 3 kali 1 min A kuadrat min 4 kali A-2 dikuadratin lebih kecil dari 0. Ini kan sama aja ya. Nah, kalau misalkan akar 3 dikuadratin kan 3. 1 min A dikuadratin itu hasilnya 1 min 2A plus A kuadrat dikurangi 4. Nah, A-2 dikuadratin itu hasilnya A kuadrat min 4A plus 4, lebih kecil dari 0. Nah, setelah itu kita kaliin dulu. Berarti 3 kali 1 3. 3 kali min 2 min 6A. 3 kali A plus 3A kuadrat.
ini juga sama, min 4A kuadrat. Min 4 kali min 4A berarti plus 16A. Min 4 kali 4 min 16, kurang dari 0. Nah, berarti ini kan 3A kuadrat min 4A kuadrat. Itu hasilnya min A kuadrat. Nih. Terus min 6A ditambah 16A berarti plus 10A. 3 min 16 berarti min 13, kurang dari 0. Kita kaliin sama min 1, jadinya A kuadrat plus min 10A plus 13. Kalau dikali sama min 1 berarti tandanya berubah, jadi lebih besar dari 0. Bisa difaktorin nggak? Nah, ternyata nggak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ABC. Rumusnya gimana? Rumusnya itu B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tuh, masih ingat? Ini rumus ABC. Jika tidak ada hasil, tidak bisa difaktorkan ya. Nah, ini ada minnya. Oke, terus kita substitusi. Berarti B-nya tuh 10, berarti min kali min 10 plus minus akar min 10 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu 1, C-nya 13. Oke, per 2 kali 1. Nah, lanjut ya. Nah, di sini kita langsung aja min kali min, berarti plus 10 plus minus min 10 kuadrat itu 100, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 13 itu min 52 per 2. Jadi 10 plus minus 100 kurangi 52 itu 48 per 2. Atau 10 plus minus akar 48, kalau misalkan di kalkulator itu hasilnya 6,9 per 2. Nah, di sini kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu 10 ditambah 6,9 bagi 2, itu hasilnya 8,45. Nah, yang kemungkinan kedua itu 10 min 6,9 bagi 2, itu hasilnya 1,55. Nah, untuk menentukan himpunannya berarti kita harus nyari garis bilangannya. Nah, garis bilangannya yang pertama itu kan 1,55 sama 8,45. Nah, kita bisa nih tandanya itu positif, negatif, positif setelah diuji ya. Karena di sini kan lebih besar ya, berarti lebih besar dari 0, berarti arahnya ke yang positif. Terus yang di sini kan A-nya nih lebih besar dari 2, berarti tengah-tengahnya di sini ada angka 2. Lebih besar berarti yang positif ke arah kanan. Mana yang beririsan? Beririsannya berarti yang ini ya. Nih, berarti kita ambil A-nya itu 8,45. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu A-2 kan? Berarti 8,45 dikurangi 2 itu 8 kurang 2 itu 6,45, atau bisa dibuletin ke bawah jadi 6 jawabannya. Nah, lanjut nomor 11. Oke. Nomor 11 itu di sini soalnya, jika diberikan akar 3A plus B min C sama dengan 2, terus BC itu sama dengan min 1,5A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan akar 3A. Nah, yang ditanyain itu nilai A-nya. Berarti kita punya kan awalnya ini ya, akar 3A plus B min C sama dengan 2. Kita ubah jadinya B min C itu 2, akar 3A nya pindah jadi min akar 3A. Untuk menghilangkan akar berarti kan kanan kiri harus dikuadratin, jadi B min C dikuadratin sama dengan ini juga dikuadratin, 2 min akar 3A
dikuadratin. Ini hasilnya B min C kuadrat itu B kuadrat min 2BC plus C kuadrat sama dengan ini 4 min 4 akar 3A plus 3A kuadrat. Nah, bisa kita kelompokin nggak? Nah, nggak bisa ya. Berarti kita langsung substitusi aja nih. Nah, kita ubah posisi. B kuadrat plus C kuadrat min 2BC ini masih sama 4 min 4 akar 3A plus 3A kuadrat. Kita kan punya B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan akar 3A. Nah, ini kita ubah, kita substitusi. Berarti akar 3A min 2 B kali C itu min 1 setengah A kuadrat. Berarti min 1,5A kuadrat sama dengan ini kita tulis dulu 4 min 4 akar 3A plus 3A kuadrat. Nah, akar 3A ini kita kali min 2 kali min 1 setengah itu plus 3A kuadrat sama dengan 4 min 4 akar 3A plus 3A kuadrat. Ini kan ada yang sama nih, kiri sama kanan, bisa dicoret. Berarti sisanya akar 3A sama dengan 4 min 4 akar 3A. Yang mau dicari kan yang A, berarti min 4 akar 3A itu kita pindah jadi 3A min jadi plus ya, plus akar plus 4 akar 3A itu sama dengan 4. Ini kita jumlahin nih. Kalau nggak ada angka berarti di sini 1 tambah 4 itu 5 akar 3A sama dengan 4. Berarti A-nya itu 4 per 5 akar 3. Kita rasionalin jadi kali akar 3 per akar 3. Jadinya 4 akar 3 per 5 akar 3 kali akar 3 3. Jadinya 4 akar 3 per 15 jawabannya. Nah, lanjut nomor 12. Di sini ada barisan 0, 5 per 6, 5 per 36, 35 per 216. Nah, karena pilihannya itu dalam bentuk 1 per 2 dan 1 per 3, kita ubah dulu nih. Kita ubah 5 per 6 itu kan bisa kita ubah jadi 1 per 2 ditambah 1 per 3. Ini kalau ditambah itu hasilnya 5 per 6. Nah, 5 per 36 juga kita ubah dalam bentuk 1 per 2. Nah, 1 per 2 gimana? Dikuadratin, terus dikurangi 1 per 3 dikuadratin. Nah, dan seterusnya. Berarti 0 ini kita ubah dalam bentuk 1 per 2, jadinya 1 per 2 pangkat 0 min 1 per 3 pangkat 0. Ini kan hasilnya sama aja ya, 1 min 1 itu 0. Nah, ini jadi U pertama, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Yang ditanya suku ke-12. Di sini kita bisa lihat polanya. Berarti U12 ini di sini kita lihat. U3 itu pangkat 2, U2 itu pangkat 1. Berarti berkurang ya, berkurang 1 dari suku yang ditanyakan. Berarti 1 per 2 pangkat 11 dan 1 per 3 pangkat 11. Berarti tinggal tandanya. Nah, di sini U1 negatif, U2 positif, U3 negatif. Berarti ganjil itu negatif, genap itu tandanya positif. Karena yang ditanya genap U12 berarti hasilnya positif. Yang ini jawabannya ya.